Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran informatika. Baiklah, anak-anak semua, marilah sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan pembelajaran pada saat ini sampai akhir nanti berjalan dengan sebaik-baiknya, tidak ada suatu halangan, dan kita bisa menerima ilmu yang tersampaikan dengan sebaik-baiknya dan nantinya dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, soal selesai. Baiklah, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Di kelas 10 semester 1 ini memang ada beberapa materi yang harus kita pelajari ya. Dan pada kesempatan bulan ini kita bertemu dengan tema atau topik algoritma dan pemrograman. Nah, di dalam topik algoritma pemrograman itu terdapat beberapa hal yang harus kita pelajari. Itu yang pertama adalah notasi algoritma, ya. Kemudian struktur atau template program dalam bahasa yang diajarkan. Jadi nanti ketika membuat suatu program atau ketika menuliskan kode-kode program itu, setiap bahasa pemrograman itu ada aturannya tersendiri, aturan tersendiri dalam menulis program, ya, atau boleh dibilang sintak, ya, SINTAX, ya, sintak. Yang ketiga adalah memahami variabel, ya. Yang ketiga adalah memahami variabel, lalu konstansa, ekspresi, dan instruksi input atau output. Jadi ketika membuat program itu nanti ada yang namanya variabel yang nilainya nanti bisa berubah-ubah, kemudian value, nilainya yang tetap yang kita tentukan, kemudian ada ekspresi adalah suatu perintah-perintah yang hubungannya dengan operasional aritmatik, ya, misalnya penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun pokoknya yang hubungannya dengan aritmatika. Ping, poro, lan, sudo, penggalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, ya. Dan mungkin akan ada operasi-operasi matematika yang lain yang bisa dikerjakan dalam ekspresi ini. Dan selanjutnya adalah instruksi input atau output. Jadi ketika membuat suatu program itu yang diharapkan adalah menghasilkan suatu output berdasarkan input yang diberikan, ya. Misalnya ketika kita membuat program penghitungan persegi panjang, maka inputnya adalah panjang dan lebar. Nanti ditemukan hasilnya adalah luas. Yang keempat itu memahami mekanisme eksekusi kondisional dan loop, ya. Nanti dalam suatu pemrograman itu kan ada yang namanya suatu kondisi, ya. Suatu ketika kita butuh ada suatu kondisi, misalnya seperti apakah akan belok ke kiri atau belok ke kanan misalnya, ya. Itu suatu kondisi. Kemudian loop itu perulangan, ya. Kita selalu setiap hari itu menyampaikan mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang, ya, setiap hari. Bangun pagi, tidur, bangun, terus tidur, itu kan suatu hal yang berulang-ulang. Ya, itu algoritma pemrograman itu
mempelajari salah satunya adalah mengenai eksekusi kondisional dan loop, ya. Itu tadi yang keempat. Kemudian memahami struktur data dasar, ya, atau array sederhana. Array itu semacam database atau penyimpanan yang sifatnya sederhana, memanfaatkan memori yang ada di komputer. Itu, ya. Selanjutnya adalah yang pertama, kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama tadi adalah notasi algoritma. Nah, untuk belajar mengenai notasi algoritma itu kalian harus tahu indikator pencapaian, ya. Indikator pencapaian. Ya. Indikator pencapaian apa? Dengan belajar notasi algoritma ini adalah siswa mampu menyebutkan jenis instruksi yang dituliskan dalam notasi algoritma dan menyebutkan dampak eksekusinya. Jadi ketika menuliskan notasi itu kalian tahu maksudnya apa, nanti hasilnya seperti apa, itu, ya, itu yang diharapkan. Kemudian untuk belajar mengenai notasi algoritma itu nanti sebetulnya adalah cara menuliskan algoritma, ya. Nanti ada penjelasannya di slide selanjutnya. Kita perlu tahu sejarah algoritma itu apa toh. Istilah algoritma itu awal-awal itu yang mencetuskan itu ilmuwan dari Persia, yaitu Bapak Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, ya, dalam bukunya yang berjudul Al-Jabar wal Muqabalah. Jadi ada ilmu algebra, itu aljabar, orang barat itu nyebutin itu ya dari si Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ini. Kalau di bahasa Inggris kan bukunya itu Rules of Restoration and Reduction, ya. Itu di buku Al-Jabar Muqabalah. Nah, Al-Khwarizmi itu orang barat kalau bilang algoris, nah ini disebut algoritma itu. Ya semacam apa ya? Kalau bahasa itu adalah peluruhan bahasa, ya, dari pengucapan oleh orang barat akhirnya menjadi disebut algoritma. Nah, kapan itu ada buku seperti itu? Yaitu sekitar tahun 825 Masehi, sudah sangat lama sekali, ya. Tuh. Kemudian apa toh algoritma itu? Ya, algoritma itu sebetulnya sesuatu hal yang setiap hari kita laksanakan, setiap hari kita kerjakan, ya. Jadi ketika kita akan mengerjakan sesuatu pasti ada langkah-langkahnya, pasti ada urutannya yang sifatnya itu logis, ya. Makanya algoritma adalah urutan langkah logis tertentu untuk memecahkan suatu masalah. Yang ditekankan di sini adalah urutan yang logis. Kalau nggak logis, ya nggak bisa disebut algoritma. Dan kemudian urut, ya, tidak boleh lompat-lompat, ya. Contoh misalnya ketika kalian bangun tidur, ya, itu urut langkahnya, dari bangun tidur mau ke kamar mandi itu urut, ya. Nggak begitu melek langsung sampai kamar mandi, itu nggak ada teleport gitu, nggak ada, ya, dalam algoritma, ya. Jadi mungkin duduk dulu, buka mata, atau buka mata dulu baru duduk, itu setiap orang mungkin berbeda, tetapi itu nanti langkah-langkahnya adalah urut, ya, tidak lompat-lompat, ya. Tuh. Nah, secara gampangnya yang di presentasi itu dicetak tebal, ya, adalah algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian suatu masalah yang disusun secara sistematis dan logis, ya. Sistematis itu berurutan, ada langkah-langkahnya, urutannya, ya, dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan, ya. Tuh. Nah, dalam membuat algoritma, ya, yang pertama algoritma itu harus benar, ya. Algoritma itu harus benar. Jadi tujuannya yaitu memberikan keluaran yang dikehendaki dari sejumlah masukan yang diberikan. Jadi dari input-input yang diberikan, nanti akan menghasilkan output yang diinginkan, ya. Output yang diinginkan. Contohnya adalah misalnya kalian makan.
Yang diinginkan adalah kalian menjadi sehat, punya energi yang kuat. Kemudian kalian minum vitamin adalah supaya imunitasnya terjaga, ya. Itu contohnya. Inputnya adalah vitamin, nanti tujuannya adalah imunitas terjaga, ya. Tuh. Kemudian algoritma harus baik. Baik itu mau memberikan hasil yang sedekat mungkin dengan nilai yang sebenarnya. Bahkan tepat, ya. Kalau secara mudahnya itu sedekat mungkin, tapi yang diharapkan adalah tepat, ya, tepat. Misalnya dalam penghitungan matematika, ya, menghitung luas persegi. Nah, persegi itu kan hasilnya itu kan harus tepat, ya. Rumusnya sudah ada bahwa untuk menghitung luas persegi itu adalah sisi dikali sisi, ya, seperti itu, ya. Itu algoritma baik itu adalah menghasilkan hasil yang sedekat mungkin bahkan tepat. Yang ketiga adalah algoritma harus sangkil dan mangkus. Sangkil itu efisien, mangkus itu efektif. Efisien itu dalam hal penggunaan waktu dan media penyimpanan atau memori. Kalau kita menggunakan komputer itu ada memori, karena yang menggunakan HP itu juga ada memori, ya. Efisien mungkin, tidak memakan waktu dan tidak memakan memori yang besar. Kemudian seefektif itu hubungannya dengan waktu terutama, ya, artinya cepat, ya, cepat dan tepat, ya. Syukur-syukur lagi kalau senyap, ya, ya, cepat tepat, ya. Algoritma harus seperti itu. Semakin algoritma itu lama dalam menyelesaikan permasalahan, maka tidak akan menjadi pilihan bagi kita sebagai manusia. Contoh, ketika kalian mau ke Juar atau mau ke Tugu Muda, ya, rumah kalian di Jatibarang misalnya, atau rumah kalian di Jatisari misalnya, bisa nggak lewat Kendal? Bisa, pasti bisa. Tapi apakah itu efektif? Tentu tidak, ya. Tentu akan memilih jalur yang paling pendek, ya, seperti itu, ya. Kalian kalau zaman sekarang itu yang paling bisa kalian lihat adalah ketika kalian akan pergi ke suatu tempat, ya, pakai aplikasi, kita tanya ke Google Map, ya, kita tentu akan mencari rute yang terefektif, ya. Efektif itu dalam arti bukan berarti jaraknya lebih pendek saja, bukan, tetapi tinggal memilih mau jarak pendek apa waktu yang cepat, ya. Sekarang sudah banyak dibangun tol, ya, sudah banyak dibangun tol. Dengan menggunakan tol itu jaraknya memang lebih jauh, ya. Tol itu jaraknya lebih jauh, tetapi waktunya semakin sedikit karena di tol itu kita bisa jalan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada ketika kita menggunakan jalur yang biasa, ya, seperti itu. Jadi tidak melulu bahwasanya yang namanya waktu cepat itu berbanding lurus dengan jarak yang pendek, ya, karena kita tidak tahu ketika di dalam perjalanan itu apa yang terjadi. Mungkin ada rombongan sapi lewat, jadi kan istilahnya bisa menjadi waktu kita menjadi panjang karena nunggu sapi lewat dulu, gitu. Oke, selanjutnya, nah ini kita masuk ke notasi algoritma. Notasi algoritma itu apa toh? Nah, adalah cara untuk menuliskan algoritma. Jadi kalian tahu di dalam kepala kalian bahwasanya aku kalau mau makan itu harus bagaimana dulu. Kalian tentu sudah diberikan ilmunya sama orang tua kalian dulu waktu masih kecil. Kalau mau makan itu, oh aku lapar, mau makan, oh ngambil piring, setelah itu ambil sendok, terus ambil nasi, ambil lauk, duduk di meja makan, kemudian makan pakai tangan, dibantu alatnya sendok, seperti itu contohnya. Ya, bagaimana supaya itu bisa tersampaikan kepada orang lain? Nah, maka kita harus menuliskannya. Ya, jadi algoritmanya mau makan, benar.
perlu menyampaikan kepada orang lain, yaitu dengan cara menuliskan algoritma itu, ya. Nah, tujuannya apa? Karena kita berhubungan dengan informatika, komputer, jadi dengan dituliskan algoritma itu tujuannya agar bisa diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, karena arahnya nanti kita akan membuat suatu program, ya, akan membuat suatu program. Kemudian notasi algoritma ini menjadi suatu hal yang paling dasar harus diketahui. Gimana kita tidak bisa membuat program kalau langkah-langkahnya aja, menuliskannya aja kita tidak pernah tahu. Caranya gimana kita tidak pernah tahu. Itu yang akan jadi suatu permasalahan. Makanya notasi algoritma itu menjadi hal dasar yang harus diketahui oleh setiap orang yang ingin membuat suatu program. Karena dalam notasi algoritma inilah terdapat kerangka-kerangka suatu program. Jadi kerangkanya itu sudah ada di notasi algoritma, tinggal dicobakan ke dalam bahasa pemrograman. Itu, ya. Nah, bagaimana cara menuliskan algoritma, atau ada berapa macam notasi algoritma itu? Nah, ada 3 notasi algoritma itu, ya, ada 3. 1, kalimat deskriptif, ya. Yang kedua, dengan menggunakan diagram alir atau flowchart, ya. Yang ketiga, menggunakan kode semu, ya. Kalimat deskriptif itu semacam ketika kalian cerita kepada teman kalian, ya, apa yang kalian alami, kalian rasakan ketika kalian itu perjalanan, ya, dulu waktu belum ada PJJ, ya, masih perjalanan, masih bisa ke sekolah, yaitu bagaimana perjalanan dari rumah ke sekolah. Nah, itu bisa diungkapkan dengan kalimat deskriptif, ya. Ceritakan misalnya, aku dari rumah mau ke sekolah itu dari depan rumah aku ke arah timur, misalnya ke arah timur 500 meter, terus nanti ada pertigaan belok kiri. Belok kiri itu berarti kalau dari arah timur belok kiri itu ke arah mana, yuk? Utara, jangan salah, ke arah utara itu, ya. Nah, dari ke arah timur kemudian belok kiri itu ke arah utara, misalnya 100 meter. 100 meter aku belok ke arah barat. Belok ke arah barat itu berarti beloknya mana, kiri atau kanan? Kalau dari jalan ke arah utara, belok kiri, betul. Belok kiri misalnya 50 meter. 50 meter, kemudian lihat di sisi kanan jalan, di situ ada gedung berwarna merah, ada tulisannya misalnya SMP Negeri 756 Kota Semarang. Lah, disitulah aku bersekolah, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu membuat notasi algoritma berdasarkan kalimat deskriptif yang kalian sampaikan dengan suatu cerita. Dituliskan, ya, dituliskan di kertas tulis tangan gitu, pakai pensil atau pakai pulpen. Itu kalimat deskriptif. Yang kedua adalah dengan diagram alir. Diagram alir itu suatu diagram atau gambar-gambar yang di situ punya bentuk dan fungsi sendiri-sendiri. Nanti akan saya contohkan, ya. Bentuknya ada elips, ada segi enam, ada jajaran genjang, ya, ada persegi panjang, ya, ya. Nah, itu nanti dan fungsi-fungsinya masing-masing itu bisa kalian cari nanti di Google atau di searching itu mengenai diagram alir. Kemudian yang ketiga dengan kode semu atau pseudocode. Nah, pseudocode itu adalah mirip-mirip dengan kalimat deskriptif, tetapi di situ ketika menuliskannya itu sudah mulai menggunakan bahasa pemrograman yang akan digunakan, ya. Sudah mulai menggunakan bahasa pemrograman yang akan digunakan, bagian-bagiannya saja, tetapi itu tidak bisa dituliskan di bahasa pemrogramannya, ya. Hanya
ya menyentuh ya, mulai menggunakan bagian dari sintak atau aturan penulisan bahasa pemrograman yang akan kita gunakan ya. Itu pseudocode. Misalnya kalau bahasa pemrograman apa ya, Pascal ya, itu harus dimulai dengan begin ya. Begin ya, sintaknya pakai begin. Kemudian ketika mendeklarasikan variabel harus menggunakan var misalnya. Mendeklarasikan suatu persiapan atau konstanta itu pakai cons misalnya ya, atau langsung dengan konstantanya kemudian diberikan nilainya misalnya itu ya. Dan kalau menuliskan suatu proses langsung dituliskan rumusnya misalnya ya. Terus kalau menghasilkan output maka harus menggunakan perintah write-learn misalnya. Write-learn itu perintah di Pascal ya, di Turbo Pascal, yang mana itu berfungsi untuk memerintahkan komputer untuk mencetak sesuatu. Ada 3 macam. Ini saya berikan contoh. 1, menggunakan kalimat deskriptif. Ya, masih ingat bagaimana cara kita mengunduh nilai tengah semester kemarin? Hasil dari ulangan harian kalian tiap hari kemudian dirata-rata ya. Itu hasil ulangan harian kalian tiap hari plus penilaian harian terprogram kemudian dirata-rata. Biasanya kalian akan mendapatkan nilai yang kurang itu di waktu PHT itu, yang waktu bareng-bareng itu. Penilaian harian per program. Nilai harian umumnya mungkin bagus ya, tetapi pas PHT nilainya kurang bagus. Makanya ketika di rata-rata hasilnya juga kurang bagus juga, kurang memenuhi KKM misalnya, atau pas persis di KKM, atau bahkan di bawah KKM ya. Itu ya. Nih saya sajikan suatu permasalahan cara mengunduh nilai rapor tengah semester. Kemarin sudah diberikan contohnya, sudah diberikan algoritmanya, entah yang kemarin itu tepat atau tidak, kalian mungkin bisa menilai sendiri. Ini saya berikan satu contoh algoritma yang sekiranya ini sistematis dan apa ya, langkah-langkahnya itu tidak lompat-lompat ya, sistematis. Yang pertama, kita tulis notasi algoritma dengan kalimat deskriptif adalah pastikan HP sudah terpasang aplikasi WhatsApp. Ya, ini harus ada WhatsApp-nya. Berarti kalian ketika mau mengerjakan mengunduh nilai rapot, HP-nya sudah harus ada WhatsApp-nya. Oke, kemudian nomor 2, dengan menggunakan HP ya, dengan menggunakan HP pasti buka http wa.me.nomor bla 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 bla. Nah, ketik aja di browser ya, browser atau di HP kalian, itu kalian pasti akan sudah tahu bahwa mengetik alamat ini di mana, itu tahu, tidak perlu dijelaskan. Walaupun sebetulnya dijelaskan di sini dengan menggunakan HP, buka internet buka Chrome atau buka UC browser, itu ya bisa seperti itu, bisa ditambahkan di sini, boleh ya. Kemudian yang ketiga, begitu terbuka, begitu ngetikkan ini nanti kan ada klik pesan ya, klik menuju pesan ya. Ya, klik menuju pesan ini nanti kalau diklik maka akan menuju ke WhatsApp kita. Kemudian setelah itu ketikkan NIS Anda, ketikkan NISmu ya, NIS ya, dengan tulis NIS ya, ketikkan NISmu. Kalian kan ingat ya pasti NIS-nya itu apa, NIS-nya itu berapa ya. Alamat email kalian yang dari sekolah itu paling depan itu NIS kalian ya, misalnya 20210212 ya. Ini kode tahun ajaran, yang 4 ke belakang adalah nomor NIS kalian. Itu kita dari pihak sekolah membuat NIS seperti itu. Kemudian kita tunggu prosesnya. Jadi sebetulnya setelah mengetikkan NIS ini ada suatu proses ya, ada suatu proses, yaitu proses penunggu. Proses menunggu itu di sana, di tempat kita, di server sana itu mencocokkan apakah NIS tersebut ada file PDF-nya. Oh, kalau ada maka kirimkan ke WhatsApp yang request ya, yang meminta
nilai tengah semester itu ya. Jadi ini akan menerima balasan, kemudian kalian tinggal mengunduh rapot tengah semester dalam format PDF ya. Setelah itu kalian bisa buka, bisa kalian amati. Bahkan kemarin saya minta kalian untuk bisa membuat grafiknya ya. Seberapa sih kemampuan kalian dibanding dengan KKM? Alhamdulillah buat kalian yang sudah memenuhi KKM, silakan ditingkatkan, minimal dipertahankan, semakin ditingkatkan semakin bagus. Jangan pernah terlena ya, jangan pernah terlena dengan nilai penilaian hari tengah semester itu ya. Rapot tengah semester itu bukan rapot yang nanti akan dihitung ketika kalian mengikuti SNMPTN ya. Karena yang dihitung adalah nilai akhir semesternya ya, bukan tengah semester ya. Itu kalimat deskriptif. Bagaimana kalau ditulis menggunakan apa tadi? Yang kedua, masih ingat caranya selain kalimat deskriptif? Ya, diagram alir ya. Ya, ini diagram alir. Nah, cara nulisnya seperti ini. Pak, ada kotak-kotak? Iya, ada kotak-kotak. Cara nulisnya memang seperti ini. Ini saya tulis pendatar dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Ada yang nulis dari atas ke bawah, boleh. Bahkan umumnya itu dari atas ke bawah. Hanya karena di sini presentasinya itu apa namanya, landscape ya ini ya, landscape. Jadi saya buatnya landscape juga untuk diagram alurnya. Sebetulnya umumnya dari atas ke bawah ya, supaya tempatnya pas kita menggunakan dari kiri ke kanan ya, mendatar. Perhatikan adalah panahnya ya, panah. Jangan salah, membuat seperti ini tanpa panah maka tidak menunjukkan suatu hal yang sistematis, langkah-langkah ataupun urutan. Harus menggunakan panah ya. Kemudian ini namanya terminator ya, terminator. Bentuknya elips untuk membuka dan menutup ya. Membuka itu mulai, penutup itu selesai. Bahasa Inggris start, di sini end ya. Begin boleh ya, end boleh. Ya, di sini end ya. Ini begin ya nulisannya. Kemudian ini end ya. Start boleh, stop boleh ya. Begin end boleh. Monggo ya. Kalau pakai bahasa Indonesia gunakan yang baik dan benar, kalau bisa mulai dan selesai. Kemudian preparation. Ya, preparation tadi kan disebutkan bahwasanya HP menggunakan HP yang ada WhatsApp-nya, bisa menggunakan HP Android yang ada WhatsApp atau iOS ya. iPhone ya, iPhone yang iOS ya. Kemudian ini namanya preparation. Bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Bentuk bangunnya adalah segi berapa ini? Segi 6. Oke. Kemudian ini input. Nah, perhatikan input dan output bentuknya sama ya. Jajaran genjang ya. Ya, jajaran genjang. Inputnya apa tadi? Nis ya. Kalian harus memasukkan nis, kemudian diproses. Proses itu persegi ya. Pakai persegi proses ya. Proses di sini terus menunggu jawaban. Apa yang di sini kalian tinggal menunggu. Sebetulnya di sini ada proses yang saya jelaskan tadi, bahwasanya dicek dulu apakah nis ini ada file PDF-nya. Kalau iya maka akan keluarkan file PDF. Nah Pak, kalau nggak ada gimana? Ya ini sebetulnya di dalam proses ini ada tambahan lagi diagram alir ya, mungkin bisa dibuat juga diagram alir yang itu ada di sisi kami, di sisi pembuat aplikasi auto replaynya ya, pembuat aplikasinya, replaynya. Untuk di sisi kalian kan tinggal menunggu jawaban ya. Jadi diagram alir itu bisa dilihat dari sisi kalian sendiri ya. Diagram alir yang menunjukkan algoritma itu bisa dilihat dari sisi kalian selaku pengguna atau user, atau dilihat dari sisi pembuat ya, atau kreator aplikasi ya, pembuat aplikasinya ya. Jadi lain, bisa lain
algoritmanya bisa lain. Setelah cocok maka akan keluar file PDF. Sudah selesai ya. Tuh diagram kalau dengan diagram alir atau flowchart ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga menggunakan pseudocode ya. Nah, kalau pseudocode itu sudah mulai sedikit menyentuh ke aplikasi atau bahasa pemrogramannya. Ini saya contohnya menggunakan bahasa pemrograman Turbo Pascal ya, Pascal. Ya, dimulai dengan begin, ya, diakhiri dengan end. Ini wajib kalau di Pascal. Yang saya sebut dengan sintak itu seperti tadi ya, dimulai dengan begin, diakhiri dengan end. Ini wajib. Ya. Kemudian variabel yang dibutuhkan adalah nis. Ya, nis kalian, ya. Lupa preparasinya mana, ya, dan sebagainya. Oh, kalau itu kan tidak perlu. Ini kan kita sedang membuat programnya, ya. Ini justru kita membuat mungkin ini jadi di sisi pembuat program, di sisi saya, ya. Kemudian mintanya nis, kemudian inputnya masukkan nis, ya. Kalian sebagai user nanti memasukkan nis. Setelah memasukkan nis, prosesnya apa? Cek nis. Apakah sama dengan file raport PDF _nis ya? Apakah nis-nya itu ada file raport PDF nis-nya yang sesuai nis-nya ini? Kalau sama maka keluarkan. Nah, kalau sama keluarkan lalu n. Ya, ini salah satu bentuk pseudocode atau cara menuliskan algoritma atau notasi algoritma menggunakan pseudocode yang mulai menggunakan sedikit bagian dari bahasa pemrograman yang akan digunakan nanti ketika membuat aplikasi. Tuh, jadi tadi ada 3 ya, kalimat deskriptif, diagram alih, pseudocode ya. Oke. Silakan untuk yang latihan kalian ya, untuk latihan kalian pada kesempatan kali ini, silakan kalian membuat notasi algoritma dengan permasalahan 1, 2, 3 ini ya. Silakan diselesaikan menggunakan 3 cara ya. Saya tunggu menggunakan 3 cara. Nanti silakan dibuat dengan sebaik-baiknya, kirim, diselesaikan ya. Membuat tabel jadwal pelajaran ini maksudnya kalian kan tidak punya jadwal pelajaran ya yang dibagiankan ya. Itu kalian cara membuat tabelnya gimana, buat ditempel di meja belajar kayak dulu waktu kalian masih SD atau SMP. Itu senang banget kalau nulis jadwal pelajaran kemudian ditempelkan di meja belajar gitu ya. Ya, itu langkahnya gimana ya, notasi algoritmanya seperti apa ya. Kemudian notasi algoritma menghitung luas persegi ya. Luas persegi itu adalah panjang kali lebar rumusnya. Nah, itu silakan dibuat notasi algoritmanya seperti apa, baik menggunakan kalimat deskriptif, diagram alir atau yang ketiga adalah bukan atau ya. Kalau atau itu berarti pilihan, kalau ini nggak pilihan. Jadi 3-tiganya kalian harus buat, yaitu kalimat deskriptif, diagram alir, dan pseudocode. Silakan kalian menggunakan bahasa pemrograman apa yang mungkin kalian belum pernah ngerti apa sih bahasa pemrograman itu gitu. Coba nanti kesempatan kalian untuk explore dalam beberapa menit ke depan ya, untuk menyelesaikan hal itu bisanya ya, semaksimal mungkin dalam waktu yang saya berikan ketika Anda mengerjakan latihan ini. Oke, saya kira cukup dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat kita semuanya, tidak hanya Anda tapi juga saya sendiri, dan bisa menjadi suatu hal yang baik ya untuk
masa yang akan datang, terutama mungkin juga masa yang sekarang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.